Shalom wanita-wanita ilahi yang diberkati Tuhan. Selamat datang di OCA, obrolan cantik menjadi wanita ilahi yang berdampak by Mawar Sharon Women. Senang banget ketemu dengan kalian semuanya pada hari ini. Karena kita rindu, kita saling mengisi. Di hari-hari kita ini kita mau menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi wanita-wanita yang berdampak. Amin. Nggak perlu lama-lama lagi, saya akan memperkenalkan dua narasumber kita yang sangat cantik-cantik. For your information, dua orang ini sama-sama dokter loh. Iya, karena yang satu dokter jasmani dan yang satu dokter rohani. Kita sama-sama ya. Yang pertama, dokter jasmani kita yang sangat cantik. Dokter ini sudah menempuh kuliah kedokteran di UNAI sejak tahun 2001 dan menjadi spesialis sejak tahun 2013. Dokter yang cantik ini jadi princess di rumahnya karena sudah dikaruniai dua orang putra yang sangat gemes-gemes banget. Kita sambut ya Dr. Windy Mariana, SPKK. Halo Dr. Windy. Halo semuanya. Salam kenal dari saya. Ya, salam kenal. Thank you Dr. Windy sudah bergabung dengan kita di OCA hari ini. Dan dokter rohani kita hari ini adalah Jessica Suryani selaku Gembala Mawar Sharon Women. Halo, C. Halo, shalom, shalom. Halo. Tidak perlu lama-lama lagi. Ya. Saya serahkan ke Jessica Suryani. Thank you. Terima kasih moderator yang luar biasa Felicia hari ini ya. Panggilannya Velo. Oke. Nah, para wanita-wanita ilahi yang dikasihi Tuhan, kita semua di sini wanita-wanita memang diciptakan oleh Tuhan yaitu untuk selalu cantik ya. Semua wanita-wanita di sini tidak peduli usianya berapapun ya, tidak peduli warna kulitnya, jenis rambutnya apapun, tetapi semua wanita dibekali oleh Tuhan, dilahirkan ke muka bumi ini untuk selalu membawa kecantikan. Amin ya. Karena kita semua wanita ini diciptakan, istilahnya tuh kita semua diberi modal itu untuk cantik oleh Tuhan. Nah, kalau Tuhan sudah memberikan modal untuk wanita-wanita ilahi ini untuk cantik, nah, bagian kita yang sudah mengenal kasih Tuhan, kita yang sudah ditebus, kita sudah diperbaharui, bagian kita adalah menjaga tanggung jawab dari kita semua wanita-wanita ilahi adalah menjaga dan merawat apa yang sudah diberikan modal oleh Tuhan. Modalnya itu kita kembangkan, kita jaga. Dengan apa? Saya teringat ini, firman Tuhan mengatakan bahwa tubuh kita ini adalah bait sucinya Tuhan. Kita ini dikasih oleh Tuhan, kita ini diterima apa adanya, dan kita tidak pernah dibuang atau dijauhkan ataupun diremehkan. Betul ya, kita ini disayangi oleh Tuhan. Dengan kondisi kita apa adanya, kita harus bertanggung jawab dengan tubuh kita. Nah, kita juga perlu merawat kulit kita, baik kulit wajah, kesehatan apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, apa yang kita pakai. Kita ini bertanggung jawab sama Tuhan yang sudah menciptakan kita, wanita-wanita ilahi yang berdampak. Nah, tema hari ini, tema besarnya adalah impactful beauty, yaitu kecantikan batinia yang dari dalam terpancar keluar, sehingga terpancar dan bisa menjadi berkat bagi orang di sekitar rumah kita, baik suami, mungkin anak-anak, orang tua, keluarga, dan semua orang yang kita pernah temui. Nah, saya hari ini nggak berlama-lama, selain kita ini juga cantik secara iman, kita juga perlu dibekali bagaimana sih cara untuk merawat dan juga menjaga kulit, agar kita bisa menjadi dampak yang luar biasa. Setuju ya? Oke, semuanya yang antusias boleh kasih emoticon dong, boleh kasih jempol, kasih gambar smile, atau kasih yang lain. Oke, siap-siap ya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan ini dari ahlinya, dari seorang dokter yang cinta akan Tuhan, dari seorang dokter yang akan memberikan pengetahuan untuk kita belajar, biar kita dibekali menjadi wanita-wanita yang bijaksana untuk menjaga kulit dan juga kesehatan kita. Oke, saya persilakan kepada Dr. Windy. Terima kasih buat Jessica, buat moderator Velo. Kita hari ini di acara OCA hari ini by MS
Muslimin, saya mau share sedikit tentang gimana cara kita menjaga kesehatan kulit kita di tengah-tengah pandemi seperti ini. Oke, saya share screen dulu ya. Oke, sudah share dengan baik? Oke, siap. Layar juga. Oke. Jadi di hari ini gimana cara kita menjaga kesehatan kulit kita di tengah-tengah pandemi ya? Wah, senang sekali ya, kita wanita-wanita Ilahi udah diberkati oleh Tuhan, dan kita diberikan ilmu, dibekali untuk merawat kulit, khususnya juga kulit wajah kita ya. Pasti setelah ini makin cantik-cantik semuanya. Oke. Nah yang pertama, jadi saya mau bahas pada saat pandemi, kita semua sekarang harus pakai masker, kita semua harus jaga jarak, kita semua harus cuci tangan, yang sering kita harus pakai hand sanitizer. Tapi dengan kita melakukan semua hal itu, mungkin penyebaran virusnya jadi terhambat. Tapi tentu saja ada beberapa dampak pada kulit kita. Apakah itu akan menjadi sehat terus-terusan? Nggak juga kadang ya. Jadi ada masalah-masalah tertentu yang terjadi. Yang paling sering dikeluhkan adalah yang pertama mass acne. Nanti setelah ini saya akan bahas lebih dalam sedikit mengenai masalah-masalah di bawah ini. Kemudian yang kedua, saya akan membahas tentang cell phone acne. Yang ketiga, ada juga masalah kulit kering karena akibat kita terlalu sering cuci tangan dan pakai sanitizer. Dan yang keempat, kulit kusam. Oke, jadi yang pertama mass acne. Jadi foto di sebelah kiri ini terlihat bahwa orang-orang, terutama tenaga kesehatan atau orang-orang yang banyak bekerja dengan menggunakan masker, daerah sekitar area yang ditutupin masker ini biasanya cenderung banyak jerawat lagi. Pada awalnya mereka mungkin memang kulitnya sudah acne prone atau gampang berjerawat. Tapi pada saat kita menggunakan masker, masker ini sebagai penutup wajah kita. Nah, waktu kita nutup, itu area wajah kita jadi lebih lembab. Pada saat lembab, minyak kita juga produksinya lebih banyak. Jadi seperti diketahui, salah satu penyebab jerawat utama adalah penumpukan dari sebum atau minyak yang tersumbat di pori-pori. Sehingga pada saat kita pakai masker, semuanya meningkat, minyaknya meningkat, lembabnya meningkat, sehingga jerawatnya jadi makin banyak gitu. Gimana cara menyiasatinya supaya kita nggak kena mass acne? Tentu saja. Oke, share screen-nya. Kenapa? Iya, belum di-share. Oke, belum terlihat. Oh gitu. Iya. Oke, bentar C. Sorry. Boleh di-share-kan? Oh ketutup ya. Oke, Ya, sorry. Oke, ini ya C. ya. Sudah? Oke, sorry. Oke, Masalah teknis. terima kasih. Oke, jadi yang mass acne, ya. Jadi mass acne yang di sebelah kiri, ini fotonya yang tadi saya sampaikan. Oke, jadi yang pertama gimana caranya supaya kita nggak kena mass acne, tapi kita tetap harus pakai masker dengan baik. Yang pertama kita harus mengganti masker kita setiap 4 jam sekali ya. Oke, setiap 4 jam kita harus ganti. Kemudian yang kedua, setiap mau ganti masker, kita harus cuci muka kita. Cuci mukanya paling nggak dengan air yang ngalir biasa aja, nggak wajib dengan sabun. Dan yang ketiga, daerah yang ditutup masker harus nggak usah pakai makeup. Jadinya selain tadi Jessica bilangnya irit lipstick, irit foundation, irit bedak juga gitu kan. Terus yang keempat kita harus tetap pakai pelembab dengan baik. Walaupun kulit kita tadi pada saat ketutup masker biasanya kelembapannya meningkat, tapi kita tetap pakai pelembab dengan baik dan jika jerawatnya itu parah, kita harus obati. Nah, yang kedua tadi cell phone acne itu sama dengan mass acne. Mereka berdua sama-sama masuk dalam akne mekanika atau akne yang disebabkan karena gesekan tertentu. Nah, yang cell phone acne biasanya disebabkan karena handphone, karena kita sekarang semuanya online, sekolah online, terus kerjanya juga semua online, meeting online, harus teleponan. Nah, biasanya kalau cell phone acne munculnya di salah satu sisi pipi aja, yang orang sering telepon kanan atau kirinya gitu. Jadi jerawatnya terutama munculnya di salah satu sisi. Cara siasatinnya pakai headset aja kalau teleponan gitu ya. Nah, yang masalah ketiga adalah kulit kering, terutama orang-orang yang suka cuci tangan pakai sabun antiseptik.
ya. Jadi biasanya karena kita takut, wah nggak bersih nih, cuci tangannya yang banyak sabunnya, kalau bisa pakai antiseptik. Nah itu biasanya bikin kulit kita jadi makin kering, biasanya cracking, retak-retak, ngelupas, berdarah kadang. Caranya biar kita nggak mengalami seperti ini, kita pilih sabun yang baik. Jadi dari sabun atau sampo biasanya banyak kandungan yang namanya SLS atau kalau ditulis biasanya di produk sodium lauret sulfat. Nah ini adalah bahan deterjen yang sangat umum digunakan di sabun-sabun atau di sampo kita. Nah caranya kita harus pilih produk-produk yang SLS free. Paling gampang adalah sabun bayi, itu paling aman biasanya, paling gampang dicari, dan juga cari yang pH netral, karena air itu sendiri sebenarnya pH-nya sudah basah, apalagi sabun kita, sabun juga pH-nya basah, jadi makin kita kena sabun yang basah, kulit kita itu pH-nya 5,5, cenderung asam, jadi biasanya akan mengiritasi kulit kita, jadi pilih yang pH netral. Kemudian yang kedua tentu saja pakai pelembab sesering mungkin, pilih hand cream yang oke dengan bahan-bahan yang ada ceramide-nya, ada shea butter biasanya. Jadi kita kantongin di tas kita atau di kantong kita, begitu selesai cuci tangan, begitu selesai pakai hand sanitizer, pakai pelembabnya. Yang ketiga, tentu saja minum air putih yang banyak, jadi tetap harus minum air putih yang banyak. Dan yang keempat, boleh pakai sarung tangan khusus buat yang kulit kering, terutama kalau orang-orang yang udah pakai pelembab aja masih kering banget. Jadi malam-malam sebelum tidur, pakai pelembab dulu, setelah pakai pelembab, pakai sarung tangan yang khusus buat kulit, buat ngelembapin kulit supaya moisturizer-nya itu tertahan di kulit kita, gitu. Nah, yang keempat ini kulit kusam. Biasanya ini ya wanita-wanita di sini semua maunya kan kulitnya cerah, glowing gitu. Nah, gimana cara kita dapetin kulit cerah? Walaupun kita tetap di rumah dan kita nggak bisa treatment ke klinik, karena kalau lagi kayak gini mungkin ada yang takut ke klinik ya, kita nggak bisa facial, nggak bisa peeling, nggak bisa laser gitu. Nah, tapi kita tetap bisa dapetin kulit yang cerah selama di rumah. Caranya tentu saja dengan pakai skincare secara rutin. Nah, yang pertama ini yang sebelah kiri ini yang basicnya. Jadi kalau skincare basic, kalau pagi tentu saja kita cuci muka dengan baik, pakai pelembab, dan juga jangan lupa tabir suryanya. Ini wajib kalau pagi. Kalau malam kalau bisa kita pakai bahan-bahan yang bisa mengeksfoliasi atau mengelupaskan sel kulit mati kita, supaya kulit yang nampak di bagian paling atas adalah kulit yang cerah. Gitu. Kulit yang baru itu kulit yang cerah. Oke, kalau kita sudah mengerjakan skincare yang basic, kita bisa step into the next level, masuk ke rutinitas skincare Korea. Jadi kalau wanita-wanita sekarang semuanya pada demam drakor, yang di rumah mungkin pas nganggur demam drakor, kalau lihatnya semuanya kulitnya wah kok bisa glowing ya, kok bisa kinclong banget. Nah itu kuncinya mereka pakai skincare-nya tumpuk-tumpuk, jadi berlayer-layer. Jadi biasanya ada 10 sampai bahkan 15 step gitu. Jadi apa aja? Biasanya mereka kerjainnya mulai dari sabun, mereka double cleansing, jadi wajah yang bersih itu akan bisa menyerap produk skincare kita yang berikutnya dengan lebih baik. Kemudian mereka pakai bahan eksfoliasi yang tadi bisa mengganti sel kulit mati kita dengan sel kulit baru. Tonernya pakai yang hydrating yang bisa melembabkan, pakai serum, abis itu pakai treatment yang bisa mencerahkan kulit kita atau mengandung anti aging. Nanti saya akan bahas yang terakhir di bagian treatment ini lebih lanjut nanti belakangan. Kemudian biasanya mereka itu pakai sheet mask. Jadi kalau pernah lihat topeng-topeng yang dipakai sama orang-orang Korea, nah itu biasanya mereka pakai setiap hari. Gitu, setiap hari supaya dapatnya kulitnya yang kinclong. Kalau kita nggak bisa tiap hari, paling nggak seminggu 2 kali itu udah oke banget. Terus pakai eye cream biar kerut matanya nggak cepat muncul. Kayak velo walaupun masih muda tetap aja pakai velo. Jadi ditabung sekarang biar nanti waktu umur 40-an udah nggak banyak keriputnya gitu ya. Terus pakai pelembab dan juga pakai tabir surya. Nah, sekarang saya mau bicara tentang penuaan pada kulit. Semua wanita-wanita di sini pasti pengen kulitnya awet muda ya, gitu. Nah, ini foto di sebelah kiri adalah wanita usia 20-30-an, di mana kulitnya masih kenceng banget. Kita semua pasti mau kulitnya kenceng terus-terusan kayak gini, tapi nggak mungkin, karena kita pasti suatu hari umurnya nambah terus, tiap tahun ulang tahun terus. Jadi lama-lama pada saat umur kita 40-50-an, kalau kita nggak ngerawat dengan baik, akhirnya kerutnya bisa jadi droopy banget, turun banget, dan umur 60-an jadinya kerutnya lebih banyak lagi. Ini yang dinamakan dengan penuaan dari kulit.
Nah, gimana caranya? Nanti saya akan bahas gimana caranya kita mencegah supaya kita nggak cepet-cepet banget tuanya kulitnya gitu. Nah, setelah ini saya akan bahas tentang penyebab dari penuaan dari kulit. Penuaan dari kulit ada dua faktor utama, yaitu intrinsik yang pertama dan juga ekstrinsik. Yang dinamakan dengan faktor intrinsik penuaan adalah faktor yang sudah built-in di dalam tubuh kita, jadi sudah ada di dalam tubuh dan nggak bisa dirubah dengan apapun, kita nggak bisa cegah dengan apapun. Faktor intrinsik ini adalah usia yang pertama, jadi tiap tahun pasti kita nambah umur, kita nggak bisa cegah dengan apapun penambahan umur kita. Kemudian yang kedua faktor hormonal, jadi suatu hari kita juga pasti akan menopause. Dan yang ketiga genetik, biasanya kalau orang tua menopause sekitar umur 50-an, anaknya juga kurang lebih akan umur-umurnya segitu. Dan yang kedua ini faktor ekstrinsik, ini yang bisa kita hambat ya faktornya. Jadi kita bisa cegah penuaan kita dari faktor-faktor di bawah ini. Yang pertama terutama adalah sinar matahari. Jadi sinar matahari punya peranan utama dalam mempercepat penuaan wajah kita. Dan yang kedua mungkin kita nggak lakuin sih ini, merokok, alkohol kita nggak kerjain ya, kita nggak konsumsi. Dan ketiga nih yang penting juga pola tidur. Jadi kita harus tidur yang cukup. Tidur yang baik itu mulai jam 10 sampai 11, bangunnya pagi nggak masalah. Jadi nggak bisa kalau wanita-wanita di sini yang demam drakor, nonton maraton sampai pagi, jam 3, jam 4, terus bangunnya jam 9, 10 gitu, nggak bisa ya, gantiin tidur jam 10 gitu. Terus polusi, mimik wajah tertentu juga mempercepat penuaan, dan juga ada penyakit-penyakit tertentu. Nah, kalau ada dua faktor ini terjadi di kulit kita, maka penuaan yang terjadi di kulit kita bentuknya seperti apa? Nah, yang terjadi adalah kulit kita jadi kasar, jadi keriput, jadi kering, jadi kendur, semuanya jadi melorot ya. Terus ada flek-fleknya, ada sprutennya, terus ada kutil-kutil di wajah, kemudian wajahnya jadi warnanya nggak sama lagi, kulitnya jadi lebih tipis. Terus pembuluh darahnya juga lebih rapuh, jadi kalau kejeduk sedikit gampang berdarah, dan yang terakhir kanker kulit. Cara mencegah penuaan kulit gimana supaya kita nggak cepat tua? Yang pertama, tentu saja dengan menghindari matahari langsung, karena tadi penyebabnya kan sinar matahari ya, jadi hindari matahari langsung. Sebisa mungkin kita cari tempat yang teduh. Kalau misalnya nggak bisa kayak di pantai, ya kita bawa topi yang lebar yang nutupin wajah kita, terus pakai payung, dan juga wajib pakai tabir surya. Nanti saya akan bahas sendiri tentang tabir surya, supaya kita bisa pakai tabir surya yang baik ya. Kemudian yang kedua, kita harus atur lifestyle kita. Olahraga yang rajin, seminggu 3 kali. Olahraga berlebihan juga nggak boleh, karena kita juga jadi lebih cepat capeknya. Kemudian makannya yang baik juga, kayak tadi Jessica udah bilang, apa yang kita konsumsi itu juga akan mempengaruhi kulit kita. Jadi orang-orang yang sekarang sibuk makan eat clean, nah mereka biasanya kulitnya juga lebih sehat gitu. Jadi makan banyak sayur yang berwarna-warni, banyak buah yang berwarna-warni itu akan lebih baik lagi, minum air putih yang cukup, pola tidur yang cukup gitu. Terus yang ketiga tentu saja kita harus skincare yang rajin. Kalau lagi nggak pandemi kita boleh treatment ke klinik, kalau lagi pandemi kita lakukan treatment yang bisa kita lakukan di rumah. Dan yang keempat, kita harus selalu ceria, selalu bersuka cita. Karena di firman Tuhan juga ada yang katakan kalau obat hati yang gembira adalah obat nih. Jadi kita harus bersuka cita senantiasa gitu. Oke, nah sekarang tentang tabir surya. Saya akan membahas lebih dalam sedikit tentang tabir surya karena ada banyak sebagian besar teman saya dan juga pasien saya setelah saya tanyakan penggunaan tabir suryanya biasanya kurang tepat. Jadi kalau kurang tepat, perlindungan terhadap sinar mataharinya juga jadi kurang baik. Jadi tabir surya ada 2 macam. Yang pertama sunblock atau yang disebut dengan physical sunscreen, dan yang kedua sunscreen atau yang disebut dengan chemical sunscreen. Nah, cara kerjanya dua jenis ini berbeda. Kalau sunblock ini karena dia block, tentu saja, jadi begitu dia sinar matahari kena ke kulit kita, dia langsung memantulkan sinar matahari ke atas. Sedangkan kalau sunscreen, dia akan masuk ke kulit kita, masuk lebih dalam, tapi sinar mataharinya begitu di dalam dipecah jadi sinar yang tidak merusak kulit kita. Nah, bagus yang mana? Sebenarnya kalau dari cara kerjanya, dari cara perlindungannya lebih bagus yang sunblock ini.
Cuman sunblock ini nggak enaknya dia penyerapannya kurang maksimal. Jadi maksudnya gini, pengaplikasiannya kurang nyaman. Kalau dioles dia nggak cepat nyerap. Jadi kalau misalnya pernah punya sunblock yang dioles kok masih putih terus sih, nggak nyerap-nyerap, pliket. Nah itu biasanya physical sunscreen atau sunblock ini. Itu disebut dengan, biasanya putih-putih itu disebut dengan white cast. Jadinya dioles nggak nyerap, dioles nggak nyerap gitu. Tapi sunblock ini dia lebih bagus untuk orang-orang yang punya kulit sensitif, yang gampang gatel, yang gampang merah, gampang beruntus, itu sunblock yang tipe ini lebih aman. Kemudian yang chemical sunscreen, walaupun dia cara kerjanya masuk ke dalam kulit dulu, tapi aplikasinya lebih nyaman. Jadi dia begitu dioles, dia lebih gampang terserap. Ada yang bentuknya gel, ada yang bentuknya spray gitu. Jadi lebih nyaman di aplikasi dan langsung nyerap gitu. Jadi nggak pliket, kalau dipegang gini nggak pliket, itu mungkin lebih nyaman. Itu poin yang positif buat sunscreen-nya. Nah, berapa banyak kita harus oles tabir surya di kulit kita? Kalau satu tubuh kita semuanya kita butuhin untuk menggunakan tabir surya, maka di sini digambarkan 1 gelas sebanyak 30 gram itu dibutuhkan untuk satu tubuh kita. Jadi banyak sekali kalau kita beli kemasan sunblock yang segini 30 gram itu dihabiskan untuk sekali pakai. Nah, kalau kita hanya butuh di wajah aja, berarti patokannya adalah fingertip unit. Jadi fingertip unit itu 1 ruas jari kita. Tapi nggak penuh segini. Jadi kalau misalnya di sini ada tulisannya wajah ini face ini 3. Jadi 3 ruas jari. Jadi kalau kita punya tabung sunscreen, kita pencet aja 1, 2, 3. Paling gampang patokannya setengah sendok teh untuk 1 wajah. Jadi banyak ya. Jadi kalau ada beberapa wanita atau teman-teman saya bilang, saya udah nggak perlu pakai sunblock lagi karena foundation saya atau bedak saya udah ada SPF-nya. Nah itu menurut saya itu nggak cukup, karena kalau bedak kita nggak mungkin pakai banyak-banyak, foundation juga kita nggak mungkin pakai sampai setengah sendok teh, karena akhirnya jadi tebal banget kayak topeng kan. Jadi yang baik adalah pakai tabir surya sesaat sebelum pakai foundation dan dipakai 15 menit sebelum kita mau terpapar dengan sinar matahari gitu. Nah ini yang treatment yang tadi saya bilang di awal, kalau kita pada saat pandemi nggak mungkin kan ke klinik, mungkin takut. Jadi yang bisa kita kerjain treatment yang bisa kita kerjain di rumah, seperti misalnya beli skincare produk yang mengandung bahan-bahan yang ada di sini, yang ada di slide saya ini ya. Nanti kalau mau difoto boleh, buat nanti jadi patokan, oh habis ini saya perlunya yang mana gitu, yang sesuai dengan kondisi kulit kita. Terus kita yang bisa kerjain biasanya cari krim atau serum yang mengandung bahan-bahan ini, atau kita bisa juga cari home peeling. Jadi zaman sekarang banyak sekali produk-produk yang dijual di marketplace, banyak itu yang mengandung bahan-bahan ini. Kita bisa kerjakan setiap hari, atau kalau home peeling kita bisa kerjakan seminggu sekali. Misalnya kita punya masalah, kalau wanita-wanita di sini mungkin pingin awet muda ya, anti-aging. Jadi kalau anti-aging kita lihat yang lingkaran ini, anti-aging tentu saja kita butuh sunscreen, karena tadi penyebab utama dari faktor eksternalnya penuaan adalah matahari, jadi kita butuh pakai sunscreen, cari sunscreen yang sesuai dengan kondisi kulit. Kemudian kalau kita mau awet muda dan juga mau dicerahin, maka yang kita cari adalah vitamin C. Jadi zaman sekarang banyak kok itu ditulis kok ingredients-nya, biasanya vitamin C gitu. Terus ada juga kalau buat anti-aging paling bagus sekarang adalah retinoid. Retinoid itu kalau di produk yang dijual bebas retinol, mungkin pernah dengar ya. Wanita-wanita di sini ya, sister-sister semuanya, cari bahan yang mengandung retinol. Ini lagi booming banget kalau sekarang. Jadi cari aja produk retinol. Terus AHA itu juga bisa. AHA itu termasuk glycolic acid atau lactic acid. Jadi kita sedikit belajar tentang bahan-bahan kimia sedikit ya di sini supaya ngerti ya. Terus kalau kita kulitnya kering banget, kita harus cari bahan-bahan yang bisa ngelembapin kulit kita, yaitu seperti hyaluronic acid, terus ceramide sama squalene. Biasanya ini oke banget buat memoisturize kulit kita. Nah, kalau mau dicerahin, kita cari yang bahan-bahan bisa mencerahkan. Contohnya niacinamide, ini banyak banget ini dijual di marketplace atau di produk-produk yang dijual bebas. Ini boleh dicari niacinamide. Kemudian biasanya yang gampang adalah kojic acid, ini juga bisa. Jadi yang paling gampang dicari kalau misalnya kita mau cerahin dan kita mau awet muda, itu cari yang vitamin C.
vitamin C, tapi hati-hati untuk orang yang gampang berjerawat karena dia kadang dapat mengiritasi wajah kita dan mencetuskan muncul jerawat baru. Jadi vitamin C hati-hati. Kemudian bisa cari yang retinol tadi ya, ini saya summarize. Kemudian cari yang ada niasinamidnya, itu juga bagus biasanya. Kalau ngelembapin kita cari yang asam hyaluronat, ini banyak dijual. Oke, sebagai kesimpulan akhir, gimana cara kita menjaga kesehatan kulit? Di tengah pandemi kita harus makan yang baik, pola tidurnya kita harus cukup, wajah kita tetap harus dicuci, walaupun di rumah tetap ada minyak di wajah kita, tetap ada kita berkeringat, jadi kita tetap harus cuci muka dengan baik. Terus tabir surya tetap dipakai walaupun di rumah, karena mungkin banyak sinar matahari juga yang muncul dari jendela, apalagi kalau suka berkebun zaman sekarang ya. Terus yang terakhir tetap harus pakai skincare teratur dan juga lakukan treatment yang bisa kita lakukan di rumah. Itu. Demikian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke Velo. Terima kasih Dokter Windy. Wah, saya dapat banyak pengetahuan nih. Ternyata kalau meskipun make up-an tetap harus pakai itu ya, dokter ya, sunblock kayak gitu-gitu. Biasanya sih langsung aja pilih simpelnya foundation, bedak, selesai. Tapi satu hal yang saya suka nih dari kalimat Dokter Windy adalah kita ini we are love. Kayak apapun yang ada pada diri kita saat ini, kita tuh dicintai oleh Tuhan. Dan ternyata betul sekali dengan Jessica juga bahwa inner dan outer beauty itu sangat penting buat kita. Jadi kita nggak hanya fokus kepada make up aja, tetapi kita juga harus fokus juga untuk kita memiliki hati yang cinta Tuhan. So, sesaat lagi akan dibuka nih sesi tanya jawab. Jadi mungkin ada sister-sister yang mau bertanya. Kalau ada yang kulitnya gimana ini dok, ada jerawat nih, tapi kok susah hilang-hilangnya. Lagi kebetulan juga nih dok, benar banget. Ini kalau Feli jerawat, sekarang-sekarang ini daerah-daerah sini-sini aja. Daerah yang kena masker itu. Saya juga sampai heran, kok kenapa sih munculnya kok di situ? Ternyata itu lembab. Mari saya buka sesi tanya jawabnya. Boleh nggak dok, kalau saya tanya duluan? Saya dapat ini loh, pertanyaan titipan. Jadi saya share di Instagram, terus kok malah muncul pertanyaan titipan. Jadi ada yang bertanya seperti ini, teman saya ini kerjanya setiap hari mengharuskan dia untuk menggunakan make up full, kayak full make up gitu, sehingga menyebabkan kulit wajahnya tuh ya sometimes ada jerawat, terus juga kering, ruam kayak gitu loh dok. Bagaimana ya solusinya untuk teman saya ini yang dia harus full make up setiap hari, tapi tetap ingin mendapatkan wajah yang cantik? Oke, terima kasih pertanyaannya Velo. Ini saya coba jawab. Jadi kalau bermakeup, kalau dulu zaman nggak pandemi, mungkin makeup nggak apa-apa ya, penuh wajib semuanya, sampai lipstick, pipi, di foundationin semuanya. Nah kalau zaman dulu kita belum pandemi, boleh aja nggak apa-apa pakai foundation tebal, tapi tipsnya pertama, cari foundation yang sesuai dengan kondisi kulit, cari bedak yang cocok dengan kondisi kulit. Kalau memang kulitnya gampang jerawat, berarti cari yang non-aknegenik, cari yang non-komedogenik. Jadi cari bahan-bahan yang tidak mengandung bahan-bahan yang bikin jerawat gitu. Kalau zaman sekarang kita bisa cek nih di Google, kita ketik aja cosdna.com, terus cari produknya misalnya bla 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 gitu ya. Kita tinggal Google di situ, dilihat nanti ada tabelnya. Aknenya kemungkinannya berapa, iritannya berapa, safety-nya, keamanannya berapa, itu kita cari dari situ. Nah kalau misalnya kulitnya temennya Velo nih kulitnya cenderung kering, berarti cari foundation yang dia bisa ngelembapin juga gitu, cari bahan-bahan yang ada lembabnya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita udah make up-an, wajib melakukan yang namanya double cleansing. Jadi double cleansing itu
kita nggak boleh cuma cuci muka doang pakai sabun, jadi harus pakai makeup remover dan juga pakai cleansing oil atau yang namanya cleansing balm atau namanya cleansing milk. Itu disesuaikan lagi dengan kondisi kulit kita, kulitnya seperti apa. Itu wajib dilakukan. Terus baru pakai makeup remover buat daerah mata mungkin, atau boleh kebalikannya makeup remover mata dulu, terus pakai cleansing balm yang tadi atau oil, baru pakai sabun. Biasanya kalau udah seperti itu cenderung lebih bersih dan lebih jarang jerawatan. Nah kalau sekarang lagi pandemi berarti make up-annya daerah yang tertutup masker nggak usah make up gitu. Thank you, Dr. Windy. Ternyata di sini ada beberapa pertanyaan ya, Dok. Saya bantu bacakan. Ada pertanyaan dari Sister Cindy. Bagaimana urutan memakai pelembab, sunscreen, foundation? Apakah oke jika ditumpuk-tumpuk seperti itu? Bisa bantu jawab, Dokter? Oke. Hai Sister Cindy yang suaranya kece. Oke, jadi tumpuk itu oke banget, nggak apa-apa banget. Selama dia urutannya sesuai. Paling gampang sih sebenarnya ngurutinnya kalau kita bingung ya, kok banyak banget sih step-stepnya. Paling gampang gini aja, mulai dari yang paling encer ke yang paling pekat. Jadi misalnya yang paling encer itu adalah toner. Jadi kita pakai toner dulu. Setelah toner, yang lebih pekat sedikit kan serum, kita pakai yang serum. Setelah serum yang sedikit lebih pekat biasanya pelembab gitu, baru pakai pelembab. Baru setelah itu wajib pakai sunscreen-nya, baru kalau mau makeup kita baru pakai foundation-nya gitu. Jadi nggak masalah ditumpuk-tumpuk selama wajah kita bersih. Oke, terima kasih dokter buat jawabannya. Ada lagi nih dok, pertanyaan dari Sister Fanny. Ada yang dok, Fanny baru dengar nih ada yang namanya kanker kulit. Kalau seorang kena kanker kulit itu bagaimana ya dok gejalanya? Bagaimana caranya kita tahu kalau itu adalah kanker kulit? Oke, kanker kulit ada beberapa macam. Namanya aneh-aneh ya, ada yang namanya basalioma, ada yang namanya karsinoma squamous cell, ada juga yang namanya melanoma maligna. Jadi ada beberapa macam. Biasanya gejalanya sih ada kayak kalau melanoma berarti ada tai lalat. Tai lalatnya itu dia batasnya nggak jelas, jadi membesarnya juga cepat, gampang berdarah. Terus habis itu jadi warnanya juga nggak sama. Jadi dalam satu tai lalat warnanya ada yang hitam, ada yang coklat muda, ada yang coklat tua. Itu kalau melanoma yang modelnya tai lalat. Ada juga yang modelnya seperti penonjolan. Jadi kayak kutil tapi dia besar. Nah itu tandanya juga kurang lebih sama. Jadi dia gampang borok, gampang berdarah. Areanya biasanya macam-macam, bisa daerah hidung, pokoknya daerah yang gampang terpapar matahari, daerah telinga. Kalau orang telinganya sering kena panas biasanya gitu. Atau ada juga yang dia berupa seperti luka ya, kayak luka koreng nggak sembuh-sembuh, itu juga bisa. Gitu. Jadi ada beberapa macam sih. Cara taunya dia kanker kulit apa enggak harus cek ke dokter mau nggak mau. Nanti biasanya diambil jaringan kulitnya, diperiksa apakah itu kanker kulit atau bukan gitu. Terima kasih Dokter Windy buat jawabannya. Ada lagi nih dok, saya juga penasaran sama pertanyaan ini. Gimana sih dok kalau wajah sudah terlanjur kusam, tapi ingin sehat dan kepingin glowing? Langkah-langkah apa yang harus dilakukan? Oke, itu bisa banget, Velo. Jadi kalau wajah kita nggak dirawat, otomatis pasti kusam. Yang membuat kusam itu biasanya karena penumpukan sel kulit mati yang ada di kulit kita. Jadi kulit kita itu melakukan regenerasi sel kulit tiap 2 minggu sampai 3 minggu sekali. Jadi bayangin aja setiap 2 minggu sampai 3 minggu sekali selalu ada sel kulit mati yang numpuk. Kalau kita nggak rawat dengan baik, kita nggak pakai produk yang bisa tadi saya bilang mengeksfoliasi kulit atau mengelupaskan kulit, nah itu akan numpuk terus. Kalau numpuk terus akhirnya lama-lama kusem. Jadi kalau mau cerah, jadi sel kulit mati yang tadi bikin kusem harus kita kelupas. Caranya paling gampang kalau di rumah kita cari bahan-bahan yang ada mengandung bahan eksfoliasi tadi. Contohnya retinol, lactic acid, vitamin C, terus kalau orang yang jerawat biasanya bisa cari yang salicylic acid, biasanya gitu. Terus kita harus rajin pakai moisturizer, tabir surya yang tadi, kalau bisa pakai sheet mask teratur, itu akan lebih glowing lagi gitu, Velo. Terima kasih Dr. Windy.
Dok, ini ada beberapa pertanyaan yang saya rangkum gitu ya jadi satu. Apakah benar masalah hormonal pada wanita itu dapat mempengaruhi kondisi wajah? Misal kalau usia remaja akan jerawat, terus kalau misalnya usia di atas 30, apakah perlu memakai anti-aging atau sebenarnya produk anti-aging itu dipakai pada usia berapa sih, Dok? Oke, saya jawab yang hormonal pertama dulu. Jadi hormonal benar mempengaruhi kesehatan kulit kita. Jadi kalau usia remaja, gini deh, jadi jerawat itu disebabkan karena hormon androgen yang tinggi. Jadi pada saat kita menginjak remaja, biasanya hormon androgen lagi naik, baik di perempuan maupun di laki-laki. Ya, jadi kalau misalnya hormonnya pas naik, penyebabnya hormon androgen ini memegang peranan penting dalam terbentuknya jerawat. Jadi kalau dia naik, otomatis jerawatnya kita jadi muncul. Bentuknya biasanya berupa beruntus-beruntus di dahi, komedo di hidung, biasanya seperti itu ya. Dan juga kayak misalnya hormonal ini juga berperan pada misalnya ibu hamil. Ibu hamil kan juga pasti berubah tuh hormonnya. Jadi ibu hamil ada yang beruntung kulitnya jadi katanya glowing itu. Ada juga yang kurang beruntung, jadi karena androgennya lebih tinggi, maka dia jadi kulitnya cenderung berjerawat. Gitu. Itu kalau yang hormonal dan jerawat ya. Kemudian tadi yang kedua apa ya, Velo? Untuk anti-aging, apakah usia kapan pakai produk anti-aging? Ya, oke. Anti-aging itu jadi penuaan pada wajah mulai usia 25 tahun, itu sudah mulai terjadi penuaan, tapi sedikit demi sedikit. Nah, makin awal kita pakai produk skincare dengan baik, nggak wajib yang anti-aging ya. Jadi makin awal kita rawat kulit kita akan lebih awet muda nanti di umur berikutnya. Jadi misalnya ada orang nih yang umurnya sama-sama 20 tahun, si A rajin pakai skincare, si B nggak rajin, nanti pada saat mereka umur 40 tahun, biasanya yang nggak pakai skincare si B ini dia kulitnya lebih cepet tuanya gitu. Jadi lebih cepet keriputnya lebih cepet muncul, fleknya lebih cepet kelihatan juga. Jadi lebih baik kalau umur 25 tahun kita udah boleh pakai produk-produk yang anti-aging. Bahkan 20 tahun pun kalau kita mau pakai produk retinol yang anti-aging oke itu udah boleh, nggak apa-apa banget gitu. Jadi mulai umur 20 udah oke kok gitu. Wah, berarti mulai sekarang harus searching-searching nih produk-produk anti-aging ya. Soalnya kepingin awet muda, kayak drakor-drakor pemain drama Korea gitu loh, cantik-cantik. Ada lagi nih pertanyaan, bagaimana sih dok caranya menghilangkan flek pada wajah? Oke, flek itu juga ada beberapa macam ya. Jadi flek itu ada yang modelnya kayak freckles. Freckles tuh kayak bule. Kalau pernah lihat kulit bule itu semuanya ada kayak coklat-coklatnya, spruten di dadanya banyak. Itu juga di salah satu jenis flek. Nah, terus kalau flek yang biasanya usia 40-an ke atas itu biasanya yang namanya melasma yang munculnya coklat di sebelah sini. Nah, itu biasanya sih sadly saya bilang nggak bisa dihilangin sempurna karena dia sudah genetik biasanya ya, kayak bule dia memang bawaannya ada. Terus orang-orang kulit yang gelap kayak orang Afrika biasanya genetiknya mereka nggak ada, ya biasanya seperti itu. Jadi dengan sedih saya bilang nggak bisa hilang sempurna, tapi dia bisa ditipisin, bisa dikurangin dengan pakai produk-produk yang mengandung brightening agent yang tadi itu, contohnya kayak tretinoin atau retinol, hidrokinon itu yang bisa mungkin didapat dari dokter, kojic acid itu juga bisa didapat dari dokter. Terus kalau zaman sekarang mungkin bisa lakuin home peeling, dan juga kalau lagi nggak pandemi paling bagus sih peeling di klinik atau lakuin laser gitu. Menyambung dengan peeling ya ini ya. Ada pertanyaan nih. Apakah ada masker wajah yang alami, misalnya masker madu atau apa gitu loh dok, karena kan sekarang lagi pandemi nih, kita lebih aman stay at home gitu ya, jadi apakah kita bisa menggunakan bahan makanan kita di rumah untuk jadi masker? Thank you dok. Oke, bahan makanan bisa sih sebenarnya, tapi menurut saya dia tidak seefektif kalau dia memang ada bahan aktifnya. Jadi kalau bahan yang ada di rumah, tomat itu bisa kita kerjain ya buat cerahin, itu juga bisa. Tomat itu juga ada anti aknenya, jadi bisa ngurangin jerawat juga. Timun itu juga bisa buat kayak kita tahu kompres mata ya, biasanya kan kita suka kerjain tuh taruh timun di mata.
Terus beras itu kalau mau juga bisa sih sebenarnya. Jadi digerus gitu, dicampur. Tapi hati-hati kadang ada bahan-bahan tertentu yang ternyata kulit kita gatel atau ini ya nggak tahan sama bahan-bahan tersebut. Jadi tetap harus hati-hati gitu. Sepertinya sister-sister hari ini sangat antusias nih dok dengan topik healthy skin during pandemic ini. Ada lagi dok pertanyaan, paling bagus pakai skincare itu di usia berapa sih dok mulainya? Oke, skincare kayak tadi saya bilang, dia sebenarnya makin dini dipakai makin bagus. Jadi tergantung masalah kulitnya. Kalau kulitnya nggak ada masalah apapun, dari usia remaja yang biasanya wajib dipakai adalah pelembab, moisturizer, dan juga tabir surya. Tapi kalau misalnya remaja ini ternyata ada masalah jerawat, berarti dipakai skincare yang mengandung anti akne. Kemudian kalau misalnya ternyata setelah umur 17-18 sudah nggak ada masalah akne, anti aknenya udah boleh dilepas, nggak usah pakai, bisa pakai yang buat mencerahkan, yang aman buat anak-anak usia remaja. Contohnya nih asinamid, asam kojic atau kojic acid itu boleh dipakai, lactic acid itu boleh. Jadi dipakai mulai yang ringan-ringan. Gitu. Jadi nanti skincare-nya itu boleh dipakai mulai remaja udah boleh, nggak apa-apa. Disesuaikan dengan kondisi kulit. Nanti sampai usia 40-50-an pun tetap masih pakai skincare, tapi disesuaikan kondisinya lagi. Jadi yang namanya skincare itu merawat kulit, kita harus lakukan secara kontinu gitu, Velo. Oke dokter, ada lagi nih dok pertanyaan. Bagaimana sih caranya hilangkan mata panda, tapi tanpa skincare? Apakah ada caranya dokter? Susah ya. Jadi pertama mata panda biasa sebabnya karena genetik. Jadi biasanya orang tuanya cenderung juga matanya ada warnanya sekitarnya warnanya agak gelap ya. Kemudian yang kedua mungkin karena punya bawaan alergi. Orang-orang yang punya bawaan alergi punya tanda di sekitar matanya cenderung lebih gelap. Kenapa lebih gelap? Karena biasanya kulitnya cenderung lebih tipis, pembuluh darahnya lebih banyak di area situ, dan anak-anak yang alergi ini, orang-orang yang punya bawaan alergi, biasanya waktu kecil dia matanya suka gatel, jadi suka garuk, usrek-usrek gitu ya di daerah sekitar mata. Nah, cara ngilanginnya, kalau misalnya pakai skincare aja susah, jadi apalagi kalau nggak pakai skincare, lebih nggak mungkin lagi gitu sebenarnya. Jadi harus pakai skincare, itu pun nggak bisa sampai hilang sempurna gitu. Dok, apakah betul ya dengan kita mengkonsumsi air mineral itu dapat membuat wajah kita itu lebih sehat? Jadi ceritanya kita maunya ya saya dok ya, perempuan itu kan jangan keluar spending banyak-banyak, tapi kita maunya dapat manfaat yang banyak kayak gitu loh dok. Maksimal. Iya betul ya. Banget dok. Jadi apa dengan air putih itu cukup dok untuk ya supaya wajahnya tuh bersih gitu dok? Nggak cukup sih sebenarnya. Menghidrasi mungkin cukup, jadi melembabkan udah cukup, oke lah lumayan ya. Tapi tetap harus pakai produk sih kalau saya bilang. Oke, jadi bisa dicoba sih kalau mau ya, misalnya kita bisa coba sih di rumah seminggu misalnya kita nggak pakai skincare apapun, hanya minum yang cukup dibanding dengan seminggu kita minum yang cukup juga ditambah dengan produk yang kita pakai, pasti hasilnya berbeda gitu. Baik, dok ada pertanyaan nih dari sister kita, apakah jika kita mengkonsumsi kolagen terus-menerus tuh baik atau aman atau tidak aman kayak gitu dok? Oke, jadi tentang kolagen yang diminum ini sebenarnya belum terbukti secara ilmiah. Jadi tidak 100% terbukti bahwa dia akan memperbaiki tekstur kulit kita dan mencegah penuaan. Kolagen yang baik itu biasanya kita oleskan sebenarnya gitu. Jadi ya cari yang bahannya mengandung kolagen dan juga yang kayak asam hyaluronik itu biasanya memperbaiki tekstur kulit kita dan memicu si kolagen ini lebih muncul lebih banyak, dan juga seperti retinol itu juga lebih bagus buat memicu kolagen terbentuk lebih bagus. Tapi kalau yang kolagen kita minum itu sebenarnya tidak terbukti sih secara ilmiah kalau dia lebih bagus gitu. Jadi kalau untuk jangka panjang
ya mungkin sebaiknya nggak perlu ya, gitu kalau saya rasa. Lebih baik kalau kita minumnya obat-obat anti-aging yang kita konsumsi seperti misalnya vitamin C, vitamin E yang kita minum, terus ada namanya anti radikal bebas, seperti misalnya ada apa ya namanya susah sih koenzim Q10 gitu. Itu salah satu anti-aging yang bagus. Astaxanthin itu juga anti-aging yang bagus dan sudah terbukti gitu. Terima kasih Dokter Windy. Ada lagi nih Dok, siswa-siswa kita sangat antusias nih. Saya sampai harus bacain ini chatnya. Jadi ada pertanyaan nih Dok, bagaimana cara mungkin ada pori-pori yang membesar di wajah, kan kita maunya mulus kayak mulus gitu loh Dok, nggak ada pori-porinya. Itu gimana ya cara mengatasinya, dan juga bagaimana cara mengatasi kerutan pada wajah? Oke, jadi kalau pori biasanya muncul pertama bisa karena jenis kulitnya yang cenderung berminyak. Kemudian yang kedua bisa juga karena kita kurang kelembapan, sehingga kulit kita tuh mengirimkan sinyal bahwa oh kulitnya kurang lembab nih, akhirnya dia produksi minyak. Akhirnya kalau dia produksi minyak banyak, otomatis pori-porinya pasti lebih besar. Jadi caranya kalau misalnya dia memang kulitnya seperti itu, harus berikan produk yang mengandung moisturizer yang bagus. Jadi yang tadi kayak saya sebut kalau melembabkan berarti cari yang ceramide, cari yang hyaluronic acid, cari yang squalane yang bisa ngelembapin kulit kita. Terus sheet mask yang rajin. Nanti perhatiin deh kalau sheet mask rajin sama nggak rajin, nanti pasti hasilnya beda. Kalau misalnya dengan itu masih nggak bisa, belum puas hasilnya, bisa pakai krim malam yang kayak tadi saya bilang retinol, itu juga bantu ngecilin pori. Atau kalau masih nggak puas juga bisa lakuin treatment di klinik, bisa laser, atau bisa juga microneedle, atau bisa juga micropil, biasanya seperti itu. Baik, ada pertanyaan lagi nih Dok. Ini adalah pertanyaan penguatan gitu loh Dok. Dokter, kalau anak umur 12 tahun memakai skincare yang banyak, itu is it okay? Nggak apa-apa kah Dok? Atau sebanyak apa sih skincare untuk anak-anak remaja? Oke, kalau remaja, kalau kulitnya nggak ada masalah, paling baik sih hanya pelembab saja sama tabir surya, itu udah cukup banget kalau nggak ada masalah. Tapi kalau dia ada masalah, biasanya kalau anak remaja umur 12 ya mungkin udah mau menark atau menstruasi ya, menstruasi. Ya. Kalau udah mau mens biasanya muncul jerawat. Nah, kalau jerawat ya dikasih anti akne, paling gampang yang dicari salicylic acid, benzoyl peroxide juga boleh, atau kalau gampang dicari yang di over the counter dijual bebas, cari yang tea tree oil, biasanya itu boleh, nggak apa-apa. Baik Dokter, terima kasih. Saya lihat pertanyaan-pertanyaannya sudah terjawab. Thank you buat sister-sister yang sudah bertanya. Semoga jawaban dari Dr. Windy dan juga C. Jessica itu memberkati untuk kita semua. Wah, kita senang sekali diberkati pengetahuan yang baru ya. Kita dari Dr. Windy kita banyak belajar, tapi yang terutama saya ingatkan anti-agingnya supaya kita tidak cepat jadi tua, harus sering-sering berfellowship ya, sering-sering ikut kalau ada acara-acara dari MS Women, join supaya apa? Kita bisa bersukacita bersama-sama, kita saling sharing, kita saling mendoakan, kita saling support, kita membangun hubungan yang saling menguatkan dan oh indahnya kebersamaan. Ketika kita bisa berfellowship, hati ini senang, hati ini sukacita, maka muka ini juga selalu bisa awet muda. Amin ya. Saya rasa di sini juga semuanya seger-seger dan diberkati oleh Tuhan. Terlebih dari itu juga firman Tuhan kan mengatakan manusia batinia yang tersembunyi dengan yang tersembunyi yang dari dalam hati, yaitu yang tidak akan pernah binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram dan menaruh iman dan pengharapannya di dalam Tuhan. Jadi kita juga tidak mudah emosi, tidak ngomel-ngomel terus, tidak marah-marah, kita tidak sedikit-sedikit rasanya naik darah, sedikit-sedikit emosi. Nah, kalau kita sering marah-marah, sering emosi, rasanya tegang semua ya mukanya ya, hatinya nggak enak. Nah, itu bisa bikin jadi cepat tua ya. Tapi hari ini kita bersyukur selain secara teknis, cara perawatan wajah bagaimana, yang terutama adalah jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Bukan saja terpancar kehidupan dari dalam hati kita, tetapi juga terpancar wajah yang penuh sukacita. Amin. Halo, boleh sampaikan sebuah pengumuman. Ayo, mari kita sama-sama wanita-wanita ilahi, kita ajak
kerabat kita, teman-teman kita untuk Christmas celebration sama-sama. Tanggal 4 November, hari Jumat jam 1 siang dengan tema Joy in Every Season. Kok November? Desember toh. Oh iya, Desember. 1 bulan lagi. Siap. Ya, memang salah untuk ngetes masih konsentrasi apa enggak. Iya, betul sekali. Oke, saya pimpin dalam doa ya. Kita doa penutup terlebih dahulu, oke? Ya, Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, biarlah kasih Tuhan senantiasa menyertai setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, boleh di rumah masing-masing, tapi biranya kasih dan sukacita mengalir dan melimpah di dalam hati setiap para wanita-wanita ilahi yang join siang hari ini. Tuhan, berikan sukacita surga, berikan pengharapan, dan juga latih mereka Tuhan di dalam setiap pergumulan-pergumulan masalah apapun yang mereka hadapi. Kuatkanlah, sertai, dan tuntun mereka Tuhan, untuk mereka senantiasa memperoleh sukacita yang datangnya dari sorga. Kiranya kesehatan, kekuatan diberkatilah suamimu, diberkatilah anak-anakmu, menantu, dan juga cucu-cucu, dan juga seluruh keluarga besarmu, baik di dalam bisnismu, di dalam pekerjaanmu, dan juga kesehatan, dan apa saja yang dilakukan oleh wanita-wanita ilahi yang mengandalkan Tuhan, pasti diberkati dan diurapi Tuhan dan dibuat menjadi berhasil. Terima kasih Bapak, sertai dan berikan kesehatan. Luputkanlah setiap anak-anak-Mu yang di tempat ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan, jagai supaya mereka tidak akan pernah disentuh oleh virus COVID ini Tuhan. Mereka dijauhkan, diluputkan dari segala mara bahaya, tetapi kiranya penyertaan dan perlindungan Tuhan selalu ada buat setiap wanita-wanita ilahi yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapak, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan wanita-wanita ilahi. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin.